Dikasih informasi. Selamat siang teman-teman, kembali lagi di channel kita Sersan Udara. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang seorang marshaller, isyarat-isyarat marshaller kepada pilot atau kepada pesawat udara. Oke, seorang marshaller itu adalah seorang yang memandu pesawat dikala dia sudah landing atau mau berangkat, memandu secara virtual teman-teman, seperti gerakan, isyarat, dan lain-lain teman-teman. Oke, biasanya teman-teman pernah melihat atau saat menaik pesawat melihat ada orang yang berdiri tidak jauh dari hidung pesawat itu teman-teman. Nah, itu adalah seorang marshaller teman-teman yang menggunakan, biasanya apabila di malam hari dia menggunakan lampu teman-teman, lampu yang berwarna merah biasanya atau orange, atau di kala siang dia menggunakan bed teman-teman, bed berwarna yang cerah seperti oranye atau merah teman-teman. Seorang marshaller biasanya menggunakan pakaian-pakaian yang mencolok teman-teman, mencolok seperti warna orange, rompinya rompi orange, terus badge orange seperti itu teman, agar mudah dilihat atau dipahami oleh seorang pilot atau penerbang teman-teman. Di sini teman-teman ada untuk menghindari kemungkinan keraguan-raguan saat isyarat, diberikan untuk menjamin keragaman isyarat. Dibutuhkan satu standar pemandu yang berlaku secara nasional. Jadi peraturan ini yang berlaku secara nasional dan internasional. Jadi isyarat-isyarat yang diberikan oleh seorang marshaller itu sudah diketahui dan diatur dan diseragamkan secara nasional dan internasional teman-teman. Jadi biarpun dari pilot luar negeri ke Indonesia itu isyaratnya yang digunakan sama teman-teman, yang diatur di dalam CSR Part 37 Abonik 37 A5. Oke, sekarang kita coba lihat teman-teman isyarat-isyarat yang dilakukan oleh seorang marshaller kepada pilot. Oke teman-teman, yang pertama yaitu ikuti petunjuk berikut dari juru isyarat. Isyarat ini biasanya diberikan kepada pilot bila keadaan lapangan memerlukan tindakan ini teman-teman. Sekarang ke gerakan yang kedua teman-teman, yaitu ikuti jalur ini. Kedua lengan lurus ke atas kepala dan kedua telapak tangan mengarah ke dalam. Berarti begini teman-teman, kurang lebih itu teman-teman. Jadi gerakan ini biasanya untuk memberi isyarat kepada seorang pilot bahwasanya dia harus mengikuti jalur yang sudah ditujukan. Yang ketiga, ikuti petunjuk dari juru isyarat berikutnya. Misalkan biasanya tempat parkir itu berbelok-belok dan berkelok-kelok teman-teman. Jadi sebelum menuju tempat parkir itu biasanya dia belok kiri dulu, setelah itu belok kanan, baru lurus, mungkin seperti itu teman-teman. Jadi dibutuhkan wingman atau di sebelahnya ada pesawat juga, jadi harus hati-hati teman-teman. Jadi harus setiap sudut-sudutnya harus ada wingman atau petugas marshaller yang standby di situ teman-teman. Sekarang yang keempat adalah maju atau maju lurus. Kedua lengan agak ke samping, kedua telapak tangan mengarah ke belakang, dan gerakan berulang-ulang. Sekarang kita ke nomor 5, yaitu berbelok teman-teman. Apa belok kiri berarti tangan kiri yang digerakkan dan tangan kanan diluruskan teman-teman. Jadi pilot ini seperti melihat kita seperti cermin teman-teman. Jadi apabila dia belok kiri berarti
lengan kita yang digerakkan ke kiri, dibelokkan ke kiri, seperti itu teman-teman. Nah, sama juga seperti belok kanan. Belok kanan berarti lengan kiri diam atau diluruskan, lengan kanan digerakkan. Jadi seperti pilot itu melihat seperti ini teman-teman, cermin. Sekarang yang nomor 6 adalah berhenti normal, yaitu menutup dan menyilang bed atau lampu lalin secara perlahan teman-teman. Itu berhenti normal. Setelah kita jelaskan, kita bisa lihat videonya nanti teman-teman, bagaimana seorang marshaller memarkirkan pesawat. Dan yang nomor 7 ada berhenti darurat teman-teman, yaitu sama, dia juga menutup atau menyilang di atas kepala, tetapi dia secara cepat dan mendadak. Biasanya seperti ini, ada sesuatu yang membahayakan pesawat udara itu teman-teman. Mungkin keadaan darurat yang harus membuat marshaller itu menghentikan pesawat itu teman-teman. Yaitu sekarang kita masuk ke nomor 8, yaitu rem. Yang pertama adalah pasang rem teman-teman. Angkat lengan dan tangan horizontal ke depan badan sampai jari-jari dibuka, kemudian jari-jari tangan dikepalkan. Biasanya seperti ini, mereka sudah berhenti dan meminta pilot itu untuk mengerem terlebih dahulu, dan setelah itu biasanya diganjel dengan teman-teman dengan bahan seperti karet. Kalau melepas rem, sebaliknya, apabila mengerem kita seperti ini, apabila lepas rem buka. Sangat mudah dipahami teman-teman untuk isyarat-isyaratnya. Nah, biasanya setelah kita bilang rem, kita memasang chokes teman-teman, atau seperti ganjalan di ban, yang biasanya mereka ganjalannya berupa karet teman-teman yang besar. Pasang hooks atau ganjalan itu seperti ini. Kedua lengan ke bawah, kedua telapak tangan mengarah ke belakang, gerakan kedua lengan dari samping ke dalam. Apabila lepas hooksnya atau ganjalannya, mengarah keluar teman-teman, seperti gambar di samping. Sekarang yang nomor 10 yaitu start engine. Start engine biasanya di sini di nomor 10, tangan bergerak berputar setinggi kepala sambil tangan kiri menunjuk ke arah engine yang dipakai. Seumpama tangan kanan memutar dan tangan kiri itu menunjuk ke engine. Misalkan engine sebelah kiri, berarti kita menunjuk sebelah kiri. Apabila kanan, kita menunjuk sebelah kanan sampai engine itu berputar sampai normal teman-teman. Apabila mematikan engine, nomor 11, lengan lurus setinggi pundak, telapak tangan menghadang ke bawah, lalu gerakan tangan ke samping seperti memotong tenggorokan. Di nomor 12 yaitu jalan perlahan, kedua lengan ke bawah, kedua telapak tangan menghadap ke tangan, gerakan secara berulang-ulang naik turun untuk beberapa kali, yaitu jalan perlahan. Ya, sekarang nomor 13, kurangi putaran engine di sisi yang ditunjukkan. Kedua lengan ke bawah dengan kedua telapak tangan menghadap ke tanah, lalu tangan kanan dan kiri digerakkan ke atas atau ke bawah menunjuk apakah putaran engine kiri atau kanan yang harus diturunkan. Nomor 14 yaitu mundur teman-teman. Kedua lengan di samping, kedua telapak tangan menghadap ke depan, gerakan kedua lengan berulang-ulang ke atas atau ke depan setinggi pundak. Nomor 15, belok sambil mundur. Ekor pesawat
agar ke kanan. Yang B yaitu dengan tangan kanan belok ke kanan. Apabila belok ke kiri menggunakan lengan sebelah kiri. Biasanya untuk mundur itu biasanya pesawat-pesawat yang menggunakan propeller ya teman-teman. Mereka bisa berjalan mundur teman-teman. Nomor 16 yang terakhir yaitu dengan kata oke atau jempol teman-teman, yang ditujukan bahwa isyarat ini semua paduan sudah selesai dan penumpang bisa turun dari pesawat, yaitu semua keadaan clear dan aman. Seorang peran marshaller ini sangat dibutuhkan di setiap maskapai penerbangan, maupun itu helikopter, di bandar udara atau juga di kapal induk perlu menggunakan seorang marshaller teman-teman. Oke, sekarang teman-teman kita coba lihat bagaimana seorang marshaller memberikan aba-aba kepada pilot saat memarkirkan pesawat. Kita lihat videonya. Oke teman-teman, kita lihat di sini seorang marshaller, dia menggunakan rompi oranye yang mencolok dan bisa dilihat dengan jelas oleh pilot, dan juga menggunakan badge berwarna oranye. Dan kita lihat tadi dia pertama memberikan isyarat dari jauh bahwasanya parkir diarahkan ke depannya seorang marshaller itu teman-teman. Kita lihat ini adalah isyarat dari marshaller, yaitu silahkan maju teman-teman, silahkan berjalan maju sampai ada aba-aba berikutnya teman-teman. Kita lihat saja. Kita lihat marshaller akan mengarahkan pesawat ke arah depannya dia dan memberikan isyarat belok kiri kepada pilot. Kita lihat seorang marshaller sudah memberikan aba-aba belok kiri kepada pilot. Dan tidak lama lagi seorang marshaller akan memberikan tanda berhenti kepada pilot, yang artinya pesawat berhenti. Seorang marshaller akan memberikan tanda berhenti secara perlahan. Kita lihat. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa teman-teman subscribe channel Sersan Udara agar kita selalu berbagi informasi yang menarik tentang dunia penerbangan. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.